Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi. Tetapi sesudah itu, tidak lagi. Pada waktu itu, masih ada 2 orang tinggal di perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah. Ketika roh itu hingga pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh, seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyautlah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk, dan pakaianmu sudah dimangat-ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang telah berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu.
dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini membawa kepada kita dua pesan pokok. Yang pertama, kebaikan itu bisa terjadi dan dilakukan oleh siapa saja yang dengan tulus hati mau melakukannya. Kebaikan bukanlah soal monopoli kelompok.
Kebaikan tidak juga misalnya menjadi kekhususan atau privilege orang-orang Kristiani misalnya. Kebaikan pada dasarnya bisa dilakukan oleh semua orang karena Allah Sang Maha Baik itu memberikan benih-benih kebaikan di dalam diri siapapun yang Ia kehendaki dan Ia ciptakan secara khusus kalau itu menyangkut manusia. Injil hari ini tadi diawali dengan seruan Yohanes yang mengatakan kepada Yesus bahwa ada seseorang yang bukan pengikut mereka mengusir setan. Dan Yohanes meminta Yesus untuk mencegahnya. Tetapi sebaliknya Yesus justru mengatakan, biarkan saja. Kalau orang mengadakan mujizat demi namaku, tidak mungkin ia seketika mengumpat aku. Dengan kata lain, Yesus hendak mengatakan kepada Yohanes bahwa sungguh Allah bisa bekerja lewat siapa saja, meskipun mungkin ia yang melakukan itu misalnya bukan kelompok kita. Dia orang lain, dari kelompok lain, mungkin dari suku lain, dari agama lain, dan seterusnya. Karena memang sungguh kebaikan yang ditanamkan oleh Allah dalam hati setiap orang itu bisa terwujud dan bisa menjadi nyata kalau memang yang bersangkutan mau menjadi tanda dan sarana kehadiran Tuhan, siapapun. Nah, saudara sekalian yang terkasih, kalau kita membaca Injil Markus, kita akan menemukan bahwa peristiwa yang kita dengarkan hari ini terjadi setelah para murid sendiri gagal mengusir setan. Dan orang yang meminta pengusiran itu akhirnya datang sendiri kepada Yesus untuk mengatakan, murid-muridmu gagal mengusir setan, maka lakukanlah sendiri. Dan dalam rangkaian itulah para murid melihat bahwa ada orang lain yang mampu mengusir setan. Maka saudara sekalian, tidak ada alasan sebetulnya bagi kita untuk merasa iri hati kalau ada orang lain yang melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu sifatnya universal. Bisa dilakukan oleh siapapun, karena sekali lagi kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sedari awal diciptakan dengan kebaikan, dan karena itu dimungkinkan untuk melakukan kebaikan sebagai tanda kehadirannya. Yang kedua, saudara sekalian yang terkasih, Yesus tadi juga mengajak para muridnya untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, secara khusus orang-orang yang lemah. Apa yang tadi dikatakan sebagai anak-anak kecil yang percaya ini dimaksudkan sebenarnya adalah orang-orang yang mungkin tidak memiliki kuasa, yang dipandang sebelah mata, yang kerap kali tidak dianggap. Sehingga ketika melihat orang yang mungkin lebih berkuasa, lebih mampu, mungkin lebih punya, menjadikan itu semua sebagai patokan, sebagai ukuran. Oleh karena itu Yesus mengatakan jangan menjadi batu sandungan untuk mereka, apalagi kalau itu menyangkut hal-hal dosa. Nah, bagaimana caranya? Dengan jelas tadi Yesus mengatakan berhentilah dan stop pada kecenderungan-kecenderungan yang membawamu ke dalam dosa sejak awal. Dengan keras tadi Yesus memakai kiasan. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggal. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil juga. Daripada dengan indera yang lengkap, kamu masuk neraka. Ini adalah sebuah seruan yang jelas, yang sebenarnya mau mengatakan, apapun yang membawa kita ke dalam dosa, mesti dihentikan sejak awal. Jangan ditunggu sampai besar, jangan dinanti sampai akhirnya nanti mungkin menjadi sesuatu yang serius, seolah-olah baru boleh berhenti, kalau masih sedikit-sedikit saja tidak apa-apa. Dah, penggalah sejak awal, sehingga kamu tidak menjadi batu sandungan. Bahkan tadi Yesus mengatakan,
Kalau kamu menjadi batu sandungan, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehermu dan kamu dilemparkan ke dalam laut. Itu artinya apa? Supaya kamu tidak terjadi sandungan, lebih baik kamu lenyap saja. Ini kiasan yang amat keras, tetapi sekaligus tegas, karena memang mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, dan karena itu menjadi tanda kehadiran Tuhan, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan untuk orang lain. Nah, saudara sekalian yang terkasih, dengan dua pesan pokok ini ada dua hal yang bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa yang kerap kali mungkin masih membuat kita kesulitan untuk bekerja sama dengan orang lain di dalam mewujudkan kebaikan? Apa yang membuat kita kerap kali pilih-pilih? Apa yang membuat kita merasa takut atau segan bekerja sama dengan orang lain, dan bahkan mungkin merasa iri hati kalau ada orang lain melakukan kebaikan? Kok bukan saya, kok dia yang diberi kesempatan misalnya? Mari kita lihat di dalam hati kita masing-masing, dan kalau memang itu yang terjadi di dalam hidup kita, kita mohon kepada Tuhan supaya Ia boleh membuka hati kita sehingga kita mampu dan berani bekerja sama dengan siapapun dalam usaha mewujudkan kebaikan bagi semakin banyak orang di sekitar kita. Yang kedua, saudara sekalian, kita juga bisa bertanya, apa yang kerap kali masih membawa kita di dalam hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa dan bahkan menjadi batu sandungan untuk orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita? Mungkin pasangan hidup, mungkin anak-anak, mungkin rekan kerja, mungkin orang lain, siapapun yang ada di sekitar kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya sungguh dengan meyakini kebenaran sabdanya, kita dibawa kepada kesediaan untuk hidup sesuai dengan sabdanya dan menjauhi segala hal yang membawa kita ke dalam dosa. Dan semoga dengan demikian kita boleh juga menjadi tanda kekudusan Tuhan yang boleh kita bagikan juga kepada siapapun yang ada di sekitar kita, sehingga semoga juga semakin banyak orang mengenal dan mengikuti Tuhan.